Selamat pagi semuanya. Oke, aku mau kasih salam ya. Elohimers, what's up Elohimers? Iya, masih Elohimers yang semangat ya. Di nama Tuhan, thank you banget buat kesempatan aku share hari ini. Dan hari ini kita masuk ke tema yang baru ya. Bahasa Inggrisnya call to be home. Artinya dipanggil untuk jadi rumah, betul ya? Dipanggil untuk jadi rumah. Oke. Siapa di antara kita yang udah planning mau punya rumah? Ada enggak? Oh, masih. Oke. Aku memang agak bingung tadi ya. Ini UIC ya? Kok aku ada yang banyak sekali yang enggak kenal. Tapi aku senang kalau banyak yang enggak kenal. Berarti ada banyak teman baru ya. Sekali lagi, siapa yang udah mikir mau beli rumah? Udah mau punya rumah? Enggak Yos? Yos? Enggak? Ya, oke. Aku tahu teman-teman yang lama ya. Teman-teman, aku mau share pengalamanku ya. Jadi waktu aku pertama kali mau pingin punya rumah, ya kan, udah punya pasangan, ya kan. Kenapa? Rumah, oke. Aku godain yang kenal-kenal aja ya. Jadi waktu udah punya pasangan, ya kan, yang belum punya pasangan berdoa, ya kan. Berdoa, Tuhan, aku begitu udah punya pasangan, mikir nih, wah aku ingin punya rumah, ya kan. Terus mulai mikir, di mana ya rumahnya ya. Wah, mulai keliling-keliling Sidoarjo. Wah kan keliling, wah cari sok-sokan, ya kan, padahal duitnya nggak ada, ya kan. Nggak apa-apa, kita yang penting kita punya iman, ya kan. Mau beli rumah, ya. Terus mulai banyak sekali brosur kan, mulai mikir, ini modelnya bagus. Ini lebih bagus lagi. Ini mahal, ya kan? Bisa tampilkan next slide enggak? Ya kan? Ada yang pengen punya rumah klasik, ya kan? Aku nanti kalau, enggak apa-apa, silahkan mulai bayangkan, ya kan? Bayangkan dan imani, ya kan? Aku pengen punya rumah klasik yang ada listnya gitu, agak rustic gitu ya. Atau yang industrial, ya kan? Kayak rumahnya Aldo ya. Pakai semen gitu kan, ada apa? Ya modelnya gitulah, industrial, minimalis tapi keren gitu kan. Atau ada ini aku nggak tahu bohemian ini apa, aku asal comot aja sih aslinya. Tapi keren juga gitu loh. Cozy ya kan, enak. Teman-teman, hari ini aku mau ajak teman-teman bayangkan kita sedang kepingin mau bangun rumah. Ya kan? Mau bangun rumah. Mau? Oke, coba mulai bayangkan. Rumah seperti apa yang kalian mau? Ya kan? Apakah yang klasik atau yang industrial, ya kan? Yang keren-keren biasanya pakai semen dan besi gitu, atau yang nyaman kayak gitu. Mulai bayangin. Ya. Pada saat yang sama kita bayangkan juga. Tadi Kak Aldo kan bilang apa? Tempat ini akan menjadi rumah buat kita semua. Ya, coba bayangkan. Setelah bayangkan rumah tadi ya, silakan tak kasih kesempatan bayangin rumah dulu ya. Bayangin rumah di mana? Di sini yang keren di mana sih? Jangan disebut ya perumahannya ya. Taman Dika ya. Gak boleh disebut ya. Bayangin tempatnya. Tapi setelah itu, sudah ya, cukup ya. Bayangkan rumah itu adalah gereja. Gereja. Jangan lama-lama di sini ya. Coba bayangkan gereja. Gereja seperti apa yang kalian pingin ada di dalamnya? Apakah gereja yang yang keren? Yang eventnya gede-gedean. Yang buat event di Gor Sidoarjo buat penuh. Wah, misalnya kayak gitu. Panggil artis atau apa? Atau ada yang silakan bebas. Tapi siang hari ini aku mau share tentang apa yang Tuhan kasih di hatiku tentang EYC. Aku mau share apa yang Tuhan berikan buat aku di EYC. Nggak tahu teman-teman mungkin ada beberapa yang nggak kenal aku. Tapi aku cukup tua, ya bisa dilihat dari rambutnya ya kan. Cukup tua ini orang tua dari mana, ngomong di youth ini nggak pantas banget. Cuman aku mau share dulu waktu aku pertama kali sama Tena diminta untuk
buat EYC. Itu berapa tahun lalu ya? Lama lah, zaman dulu lah, gak usah dipikir kapan. Pokoknya lama lah. Aku bayangin, nggak tahu tapi mungkin yang ada di bayanganku seperti hari ini. Seperti hari ini. Suasananya. Di mana ibadahnya tuh gelap gitu ya. Wah, anak muda sorak-sorak. Ada lighting, ada musik yang keren. Tadi BTW penyanyinya dan musiknya keren banget ya. Wah, keren banget. Tepuk tangan, kasih tepuk tangan. Ya kan? Aku bayangin anak muda pada datang. Itu bayanganku pada saat pertama kali Tena suruh aku bikin EYC. Dan kita tuh buat event, event banyak banget. Tapi hari ini aku dapat sesuatu yang beda. Yang moga-moga bisa jadi berkat, bisa jadi bisa jadi masukan buat EYC. Rumah seperti apa sih yang waktu aku disuruh Aldus sampaikan firman Tuhan, rumah seperti apa? Mari kita sama-sama buka yang pertama dalam Bilangan 2 ayat 1 dan 2. Ya. Bilangan 2 ayat 1 dan 2. Ya, aku akan bacakan buat kalian. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya, menurut lambang suku-sukunya. Mereka berkemah di sekeliling kemah pertemuan, agak jauh daripadanya. Dikatakan di sini, mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan. Jadi rumah yang pertama yang aku dapat itu adalah Christ Center. EYC harus jadi rumah yang Christ Center. Christ Center. Artinya apa? Tuhan itu jadi pusat. Tuhan itu ada di tengah-tengah. Nah, teman-teman, aku mau ceritain sedikit tentang Bilangan 2. Itu pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, mereka tuh jalan. Nggak naik pesawat, nggak naik sekarang yang keren tuh apa ya? Bis double decker yang ada tempat tidurnya gitu. Enggak, mereka jalan teman-teman. Dan itu enggak satu hari. Itu berapa? 40 tahun lebih, 40 plus tahun ya. Dan mereka harus berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Jadi mereka ada kalanya mereka harus berhenti. Nah, BTW ya, mereka itu mengikuti tiang api dan tiang awan. Ya, jadi bayangkan Tuhan sendiri yang memimpin perjalanan mereka. Jadi kalau siang hari ada tiang api, kalau malam hari, kebalik. Kalian sadar gak sih? masih awake ya? Kalau siang ada tiang, kalau malam ada tiang, betul, pintar anak sekolah minggu. Nah, jadi mereka dipimpin. Tapi pada saat tiang awan atau tiang api itu berhenti, mereka akan berkemah. Dan mereka akan jalan lagi saat tiang awan atau tiang api itu jalan. Nah, mereka berkemah itu di tengah-tengah itu, mereka buat kemah suci atau kemah pertemuan. Dan suku-suku Israel itu nanti dibagi. Ada yang kalau kalian baca terus, ada yang di utara, di timur, nanti orang Lewi di mana, itu semua sudah diatur semua. Dan harus seperti itu. Nah, pada saat aku dapat ayat ini, aku ngerasa kita harus taruh Tuhan itu sebagai pusat. Kita mau yang aku dapat ya, EYC ini harus pusatnya adalah hadirat Tuhan. EYC ini fokusnya adalah Tuhan. Teman-teman, nggak salah sih kalau tadi aku bilang ada musik yang keren, ada lighting yang keren, ada Inews yang asik banget ya, keren banget, anak muda banget. Dan itu memang mimpiku juga gitu. Tetapi lebih dari itu. Mari sama-sama kita taruh Tuhan sebagai pusat dari rumah ini. Tuhan jadi pusat dari EYC. Apa-apa tentang Tuhan. Kita bukan anti event. Pastor Aldo sudah nyiapin event yang keren lah. Ya kan? Tapi lebih dari event, lebih dari bintang tamu, itu Tuhan.
Banyak sekarang gereja semua rame kan, ada yang umumin. Hari ini pembicara pastor siapa? Ini pastor siapa? Enggak penting. Siapa aku? Enggak usah diumumin gitu. Tapi semua kita di sini sama-sama kita cari Tuhan. Kita cari hadirat Tuhan. Kita kejar Tuhan. Even yang bicara itu enggak terkenal. Khotbahnya juga jelek kayak aku misalnya, ya kan? Daripada ngatain orang lain, mending ngatain aku kan. Enggak jelas, ngantuk. Ada yang mulai ngantuk? Ya, aku lihat loh ya. Ngantuk banget khotbahnya. Aduh, enggak keren, enggak di mata tuh enggak enak tuh Kojo itu. Rambutnya putih, enggak enak. Tapi teman-teman jangan lihat pengkhotbah. Tapi cari Tuhan. Cari hadirat Tuhan. Jangan cari event, jangan cari musik yang keren. Ya, musik udah keren banget, mereka berusaha, mereka latihan vokal, mereka dilatih oleh coachnya Indonesian Idol ya kan, dilatih oleh, mereka luar biasa. Tapi jangan cari mereka. Kemarin Celinda nih, ini buat tim Praise and Worship. Aku asal aja ya, aku kalau khotbah seneng gini. Kemarin ngomong-ngomong gitu, dia bayangkan, kita sering ngomong tentang pelayanan lah, kalau di rumah sering ngomong. Kita bayangkan kalau hadirat Tuhan tuh luar biasa banget. WL itu bukan hanya sekedar nyanyi di sini, tapi mereka mulai bernubuat. Mereka ngomong dengan penuh kuasa. Ada kesembuhan saat itu juga. Mereka nyanyi dan jemaat Tuhan dilawat Tuhan. Pusatnya tuh bukan mereka. Pusatnya bukan suara kalian yang keren. Bukan musik kalian yang keren. Tapi saat Tuhan dimuliakan dan mereka bisa bernubuat. Mereka mengatakan bernubuatnya bukan nubuat yang wah buat gereja, tapi person by person. Dan itu jadi mimpiku sekarang gitu. Bagaimana anak-anak muda bisa Tuhan pakai sedemikian rupa. Dan minggu lalu ya atau 2 minggu lalu lupa. Kan kita ada tamu tuh, Pastor Arian. Aku mau cerita tentang apa yang Pastor Arian ngomong sama aku ini. Ini enggak semua aku ceritain, tapi khusus untuk kalian tak ceritain, ya kan? Dia bilang gini, waktu dia doain aku, kan semua kebetulan kita punya kesempatan tuh didoain sama Pastor Arian. Dan Pastor Arian waktu doa, aku udah deg-degan, aduh, aku nih mau diomong apa, ya kan? Karena banyak nubuatan gitu. Dia ngomong, apa yang jadi kekhawatiranmu? Aduh, apa ya? Aku cerita tentang keluarga, tentang usaha, aku sedang mulai usaha baru. Dan dia cuma bilang gini, dalam bahasa Inggris ya, dia berdoa, cut your head. Cut your head, mati dong aku. Cut your head. Maksudnya gini, seringkali, kalau buat aku ya, kekhawatiranku, pemikiranku, itu menghalangi Tuhan jadi pusat dalam hidupku. Gitu. Dia bilang, supaya kepala ini putus lah, supaya nggak ada pikirannya. Biar Tuhan tuh yang masuk dalam pikiranmu. Dan aku, wow, luar biasa banget. Teman-teman, hari ini apa yang jadi kekhawatiran kalian? Apa yang menggantikan Tuhan? Sorry, bukan menggantikan. Pasti kita tidak akan mau menggantikan Tuhan. Tapi apa yang menghalangi Tuhan untuk ada menjadi pusat kehidupan kita? Menjadi pusat di gereja ini. Apa yang menggantikan Tuhan menjadi pusat di EYC? Apa yang menjadikan Tuhan menghalangi Tuhan menjadi pusat dalam kehidupan teman-teman? Kalau aku kekhawatiranku. Intelektual, bukan pinter sih, tapi orangnya mikiran gitu loh, kadang-kadang mikiran karena khawatir, ya kan? Apa sih yang jadi penghalang? Pastor Arian bilang gini, Yohan, kamu harus hidup di dalam roh. Waduh, hidup di dalam roh ini gimana ya hidup? Dia cerita, dia banyak kesaksian lah, itu sampai 3 jam gitu kita nggak kerasa gitu, kita ngobrol-ngobrol sama dia. Dia bilang gini, setiap saat kamu harus hidup di dalam roh. Gimana Pastor hidup di dalam roh itu? Aku mau real gitu, aku mau gimana sih gitu. Kamu selalu connect sama Tuhan. Dimanapun juga. Aku cerita Pastor sejak COVID itu aku ya
agak jauh dari Tuhan. Karena ya aku ngaku salahku. Karena fokusku waktu itu adalah anak yang masih bayi. Jadi aku punya kekhawatiran dia kena COVID dan lain sebagainya. Dan aku ngerasa salah sama Tuhan. Jadi aku sedikit lost gitu loh. Pastor bilang, enggak ada masalah itu, enggak ada masalah. Dimanapun juga, kamu lagi nyetir, kamu lagi sekolah, kamu lagi yang udah kerja, kamu lagi kerja, kamu lagi ngedate di kafe, kamu lagi fitness, ya kan? Kamu lagi fitness. It's okay. Tapi kamu get connected sama, gimana pastor? Iya, Tuhan tuh ada loh di mana kamu ada. Get connected aja sama dia. Ya ngobrol aja. Itu yang jadi kerinduanku teman-teman. Dan aku ingat zaman-zaman dulu. Ini mungkin buat cerita aja lah, Jadi waktu dulu, aku nggak tahu ya, kita tuh dulu belum EYC. Jadi kita dulu ada pemuda, ada remaja. Aku masih remaja. Remaja itu tua juga sih. Udah kuliah ya, dibilang remaja itu udah kuliah. Kita kalau mau buat event, kita kalau mau buat acara, kita tuh kumpul. Semua itu orang, berapa ya, 12 atau 16 gitu. Kita kumpul, kita berdoa, nyembah Tuhan, berdoa. Terus mulai tanya sama Tuhan. Tuhan apa yang harus kita buat? Dan setelah doa, kita cerita, aku tadi dapat ini. Aku juga dapat ini. Aku juga dapat ini. Teman-teman, mari coba kita latih. Jadi kita taruh Tuhan itu sebagai pusat. Bukan mau kita, bukan kepintaran kita, bukan ide-ide kita yang brilian. Tapi apa yang Tuhan mau kerjakan di EYC. Itu yang harusnya jadi kita lakukan. Itu harus kita lakukan. Ya kalau mau cerita banyak lah. Cuman aku pingin hidup kita itu pusatnya Tuhan. Hidup kita pusatnya Tuhan yang atur, Tuhan yang pimpin setiap langkah kita. Dan aku percaya, rumah seperti itu, apapun musiknya, apapun lightingnya, apapun siapapun, saat hadirat Tuhan hadir, wow itu luar biasa. WL-nya juga, aku tahu WL tuh pasti tanya sama Tuhan ya kan, hari ini mau nyanyi apa. Tapi lebih dari itu, saat kamu mimpin puji-pujian, Tuhan apa yang harus aku katakan? Tuhan apa yang aku harus, kalian sedang menyampaikan firman loh. Kalian sedang ngomong sama jemaat, kalian sedang menyampaikan firman. Firman Tuhan taruh di mulutku sehingga pada saat firman Tuhan itu keluar, bukan hanya sekedar omongan yang mari kita muji Tuhan, mari kita bersemangat, tapi firman Tuhan yang tajam, kayak pisau gitu loh, yang tajam sampai ke roh gitu loh. Wah itu luar biasa banget dan itu yang jadi kerinduanku gitu. Oke, next ya. Yang kedua dalam Matius. Yang kedua compassion. Bisa slide berikutnya aja langsung. Oke, Matius 9 ayat 13. Aku nggak sempat buka. Mari kita baca sama-sama. Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, teman-teman, ayat ini aku juga dapat. Hari ini kita cuma bahas 3 ayat aja. Ya kan? Tapi waktu aku baca ayat ini aku benar-benar tergerak. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Teman-teman, pada saat kita taruh Tuhan di tempat yang terutama, kita taruh Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Yang keluar ini, hati Tuhan itu penuh belas kasihan buat jiwa-jiwa. Hati Tuhan itu penuh belas kasihan. Tajam sekali. Hati Tuhan itu mau mati buat kita bahkan. Nah ini pada saat kita melekat sama Tuhan, ini akan menjadi menjadi degup jantung kita juga. Ini akan menjadi passion kita juga. Ini akan menjadi kerinduan kita sama-sama. Pada saat kita punya hati yang berbelas kasihan. Hati yang mengasihi jiwa-jiwa.
apapun yang kalian lakukan di tempat ini, di rumah yang dibilang EYC ini, itu penuh belas kasihan. Penuh hati yang deep buat teman-teman di sekitar kita. Teman-teman tahu nggak waktu kisah anak yang terhilang, ada 2 anak yang hilang kan? Si siapa? Supaya nggak ngantuk, aku tanya. Yang benar nanti dapat hadiah dari Kaldo. Siapa? Yang bungsu dan sulung. Betul, yang hilang 2. 1 atau 2? 1 atau 2? 2? 1? Teman-teman, di kisah itu yang hilang 2, teman-teman. Yang pertama si anak bungsu, ya, yang minta harta semua ayahnya, and then dia pergi ke kota yang entah berantah itu, sampai makan makanan babi terus balik, ya kan. Tapi pada saat yang sama ada anak sulung yang juga hilang. Dan hilangnya anak sulung ini lebih parah. Ya, aku nggak bacakan ayatnya karena panjang juga. Kalau mau nanti baca, ya. Si anak sulung ini komplain sama bapaknya. Bapak, kamu nggak pernah motong ternak buat aku. Tapi anak kurang ajar ini datang, kamu potong ternak buat dia. Aku nih kurang apa? Udah kerja keras. Aku pakai bahasaku ya. Kalau kalian baca di Alkitab nggak seperti itu kata-katanya. Aku udah kerja keras, tolong papa kerjain yang papa mau. Tapi nggak pernah, jangankan lembu, jangankan sapi, domba yang kecil aja nggak pernah. Apa? Terus dia pergi. Dan anak itu hilang. Gitu. Teman-teman, di gereja ini mungkin kalau EYC berapa ya? 250 ya kan. Ya. Tapi tahu nggak sih, jangan sampai kita ada orang yang di dalam gereja tapi hilang. Sama kayak si sulung. Di rumah tapi hilang. Nggak ada yang nganggep. Merasa nggak dianggap. Merasa nggak dihargai. Merasa nggak punya teman. Tadi Kak Aldo bilang, kalau kalian ditolak di luar, jangan sampai di dalam juga kalian merasa, aduh nggak ada, aku juga ditolak. Gitu. Kita sering bicara buat jiwa-jiwa, tapi kita juga harus ingat bahwa di dalam gereja ini juga ada jiwa-jiwa. Dan semua itu nggak akan terjadi kalau kita punya hati yang penuh belas kasihan. Punya kasih yang besar buat orang. Karena hatinya Tuhan itu buat orang, buat jiwa-jiwa. Enggak cuman orang yang punya belas kasihan itu enggak hanya peduli sama diri sendiri. Dia enggak hidup untuk diri sendiri. Contoh orang yang hidup dua sendiri, aku perhatiin dong. Aku dapat apa dari gereja ini? Aku udah melayani. Aku kok enggak kok enggak diperhatiin? Aku kok enggak gini, aku semuanya tentang aku. Tapi orang ciri orang yang punya belas kasihan, karena dia melekat sama Tuhan. Dia denyut jantungnya tuh denyut jantung Tuhan. Dia melekat sama Tuhan. Dia ngerti isi hatinya Tuhan. Dia udah enggak terlalu peduli dengan dirinya sendiri. Ya kan? Dan belas kasihan tuh enggak cuma kasihan ya. Oh Tuhan punya hati buat jiwa-jiwa ya. Kasihan ya. Tapi dia bertindak. Dan orang-orang seperti ini yang harusnya jadi penghuni rumah ini. Rumah itu yang tadi kalian lihat itu cuma fisik. Ya enggak? Mau enggak kalian tinggal di rumah sama orang yang kalian enggak suka? Rumahnya boleh keren. Kayak mana ya rumah paling keren di Sidoarjo mana ya? Keren, besar, 3 lantai, ada helipadnya, ada kolam renang keliling, ada lapangan futsal di dalamnya. Tapi kalian tinggal sama serumah dengan orang yang kalian benci. Mau enggak? Mau enggak? Gak mau pasti kita. Kita gak mau. Kita mau satu rumah dengan orang yang mengasihi kita. Yang peduli sama kita. Gitu loh. Mari teman-teman, hari ini aku ajak. Yuk melekat sama Tuhan.
Pada saat kita taruh Tuhan sebagai pusat dalam kehidupan kita. Saat kita, kalau aku punya anak kecil, ya, aku peluk dia, aku suka dihak anakku. Denyut jantungnya tuh kerasa, dek, dek, dia kerasa. Aku nggak tahu, makanya aku tahu kalau anak kecil itu denyut jantungnya cepet. Ya, semakin tua denyut jantungnya kita semakin lambat. Dia cepet banget, bukan deg-degan, ya memang cepet dia. Pada saat kita melekat sampai ngerti denyutnya Tuhan tuh bisa kita rasain. Isi hatinya Tuhan tuh bisa kita rasain. Dan kita mulai tahu, oh hatinya Tuhan tuh buat jiwa-jiwa ya. Dia mati buat orang-orang yang yang masih berdosa, yang akan berbuat dosa, yang akan buang Tuhan dari kehidupannya dia. Dan mulai kita lepaskan ego kita, lepaskan diri sendiri kita, lepaskan semua tentang kita, itu mulai kita lepaskan. Dan kita mulai bertindak. Aku percaya, kalau Elohim, kalau EYC ini dipenuhi orang-orang yang seperti ini, Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa. Tuhan akan kirimkan orang-orang yang di luar nggak dipeduliin. Orang-orang yang dibuang di luar. Dan kita harus siap, kita harus punya belas kasihan. Jangan kalau ada orang yang, bentar ya, tak lihat dulu ya. Jangan sampai ada yang tersinggung. Tapi kalau ada yang tersinggung ya sorry. Tatoan dari sini sampai sini. Sampai sini semua. Sampai ujung jempol aja ketatoan ya kan. Terus kalian lihat, wih ini jangan-jangan dompetnya harus dipegangin. Waktu nyembah gini. Takut dicopet. Ini bukan copet, mereka cari Tuhan. Gitu loh. Ya kan? Terus ada yang datang ke gereja. Aku bayangin. Bajunya enggak sekeren kalian. Bajunya enggak sebagus kalian. Bajunya biasa. Jangan kalian lihat, gak asik ini anak ini. Asik gak asik bukan dari baju teman-teman. Asik gak asik itu dari hati. Ya enggak? Oh gak asik. Gak mau main sama dia. Ada nggak orang, ini nggak usah orang lain lah, aku ini bawaannya pendiam. Dulu waktu pertama kali serius bro, aku pendiam. Waktu awal aku di gereja ini, jadi belum seperti ini ya. Aku duduk di pojok situ, ya, kursinya masih kursi kayu. Setelah ibadah, soalnya deket jalan keluar ya. Dulu sini bukaan, langsung keluar. Aku tipe yang gitu, diam sendirian. Nah dulu duduknya nggak ngerombol gitu, jadi semua bisa duduk di mana aja. Jadi aku di pojok sendiri, paling pojok. Amin, doa berkat langsung ngeloyor langsung. Karena takut, ada loh teman-teman orang yang kayak gitu. Contohnya aku. Atau mungkin hari ini ada yang seperti itu. Mereka yang perlu disapa, hei, ayo, yuk, ikut yuk, tak kenalin teman-temanku yuk, gabung yuk di sini yuk. Dan itu perlu belas kasihan loh. Di saat kalian enaknya tuh nyapa temen deket dulu kan. Masa harus nyapa orang yang diem gitu. Liatin aneh gitu kan. Gak apa-apa. Kita nyapa malah diliatin aneh gitu. Ada loh orang, tapi dia nggak kayak gitu. Ini curahan hatiku. Aku disapa tuh senang sebetulnya. Tapi aneh gitu lah buat aku sih. Tapi senang sebetulnya kenalin, oh iya. Tapi kayak merasa, aduh aku kok nggak kayak mereka. Mungkin teman-teman ada banyak orang yang butuh kalian. Ada banyak orang yang butuh tangan kalian, jamah mereka. Ya kan? Jadi aku rindu, kita punya compassion, kita punya belas kasihan. Bukan belas kasihannya kita loh. Bukan, jangan salah, kayak belas kasihan lihat orang di pinggir jalan, kasihan, bukan. Tapi punya hati buat jiwa-jiwa. Ya tadi ya. Oke, terakhir. Ayat yang terakhir. Yang ketiga itu dalam Yohanes 7 ayat 38. Bisa tampil? Nah, oke. Barang siapa, udah ketemu? Udah ya, di sini soalnya ya. Lain kali bawa Alkitab ya. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya.
Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup. Ya. Ini juga aku dapatnya waktu ngobrol sama istriku, ya kan. Jadi di rumah kita yang ngomong tentang gereja juga. Nah, aku bayangin. Kata ini yang aku dapat, Center of Restoration. Jadi rumah EYC, itu yang aku dapat, itu akan jadi rumah pemulihan. Amin. Air itu, bayangkan air itu mengalir ke tempat yang kering, yang ke tanahnya pecah-pecah, yang sudah kehilangan kesuburannya, dan mulai lembut lagi, mulai soft lagi. Dan pohon yang sudah kering, karena dia nggak pernah dapat air, tanahnya aja sudah gersang, mulai tumbuh, mulai hijau lagi. Air yang mengalir ini bicara juga mulai ada orang-orang yang, bukan orang lah, bolehlah orang atau binatang, makhluk hidup yang butuh minum, yang sudah lama kekeringan, yang sudah lama haus, yang sudah lama gak lihat air. Begitu air itu mengalir, jadi jangan bayangin air yang ngericik gitu ya. Meluap. Dan semua pada berebut datang. Oh, aku mau minum, aku haus. Bukan desain, sudah kayak gak pernah minum bertahun, langsung dicucup. Ya kan? Langsung gitu. Itu yang aku bayangkan buat EYC. Rumah pemulihan. Aku rindu, kita bukan cuman keren, kita bukan cuman eventnya luar biasa sekali. Tapi ada jiwa-jiwa yang dipulihkan Tuhan. Amin. Nah, aku sempat tanya sama Tuhan, oh iya Tuhan, kira-kira seperti apa Tuhan jiwa-jiwa yang dipulihkan Tuhan tuh? Tuhan tuh langsung kasih ayat buat di Wahyu, aku nggak catat sih. Dan kita juga nggak akan baca, tapi kalian percaya aja deh, kalau nggak percaya tanya ke Aldo. Wahyu di jemaat di Laodikia, ya kan? Tuhan bilang, dia jemaat yang suam-suam kuku itu artinya tidak panas, tidak dingin. Hidup di tengah-tengah dua dunia, yang kudus dan enggak kudus. Tuhan bilang gini, kamu harus membeli daripadaku emas yang dimurnikan dalam api. Kamu harus membeli daripadaku pakaian putih supaya tidak kelihatan ketelanjanganmu. Kamu harus membeli minyak untuk memulas matamu. Aku dapat ayat itu teman-teman. Ini bicara, kalau aku nggak akan secara khusus panjang lebar, kita nggak, ini bukan pendalaman Alkitab ya. Tapi ada orang-orang, aku rindu ada orang-orang yang visinya dipulihkan. Visi hidupnya dipulihkan. Ada orang-orang yang hari ini nggak tahu mau ngapain di hidupnya. Nggak punya tujuan hidup. Nggak punya, nggak punya semangat. Ya hidup gini-gini aja lah. Sekolah, habis itu kuliah, kerja, udah. Tapi nggak punya tujuan bagaimana dia harus berdampak dalam kehidupan dia. Untuk orang lain. Aku rindu ada visi-visi yang dipertajam. Ada visi-visi yang mungkin sudah mati. Kayak tanaman yang mati tadi. Disiram oleh aliran air hidup. Dan dia mulai bangkit lagi. Yang kedua, bicara mengenai, lupa. Emas ya? Oke, emas. Emas itu bicara mengenai iman. Iman yang dimurnikan. Mungkin hari-hari ini ada yang sudah, kayak tadi Kak Aldo, terus WL tadi, siapa ya? Claudia atau siapa yang ngomong ya? Kalau ada yang mulai, hari-hari ini mulai jauh dari Tuhan, mulai lemah. Teman-teman, gereja EYC ini, gereja ini akan menjadi tempat untuk memulihkan iman teman-teman. Akan jadi hidup lagi. Yang sudah kering, sudah nggak pernah ngerasa Tuhan. Yang ngerasa, Tuhan ini ada nggak sih? Kalian ngerasain zaman Tuhan di tempat ini. Yang ketiga mengenai pakaian. Pakaian itu bicara mengenai kehidupan kita. Hari-hari kita, tingkah laku kita. Yang mungkin kita nggak berkenan sama Tuhan. Mungkin hidupnya nggak benar, tapi dipulihkan Tuhan. Itu yang jadi kerinduanku. Main musik silakan.
Slide terakhir, ini yang jadi kerinduanku. EYC itu Elohim Youth, C-nya 3. Christ Center, Compassion, Center of Restoration. Semoga cocok ya bro. Aku tahu Kak Aldo sedang bangun sesuatu di sini. Tapi aku cuma mau sampaikan, ini yang Tuhan berikan sama aku. Dan aku rindu ini terjadi di UIC. Elohim Youth Club adalah Christ Center. Taruh Tuhan di tempat utama. Punya hati yang penuh belas kasihan. Karena melekat sama Tuhan, lupakan tentang kebutuhan, keinginan diri sendiri. Ego diri sendiri lepaskan. Dan mulai melangkah. Punya hati buat jiwa-jiwa. Yang terakhir, Center of Restoration. Ada visi-visi yang dipulihkan. Ada iman yang dibangkitkan. Dan ada kehidupan yang diubahkan sama Tuhan. Amin. Teman-teman mau? Hari ini hari Pentakosta. Hari dalam rangka 10 hari pencurahan Roh Kudus. Gak salah teman-teman. Kalian teman-teman lihat 3 hal ini. Semuanya dari Tuhan kok. Bukan dari kepintaran kita. Semuanya itu pusatnya Tuhan. Yang restorasi itu bukan kita, tapi Tuhan. Amin. Yang buat kita punya belas kasihan, itu bukan kita lihat, oh kasihan, bukan. Tapi belas kasihannya Tuhan, hatinya Tuhan. Yuk, pagi hari ini yuk kita bangkit berdiri. Mari kita nyembah Tuhan. Mari nikmati Tuhan.